Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam semangat untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam kegiatan perkuliahan di mata kuliah pengembangan kognitif anak usia dini. Baik, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita membuka kegiatan ini dengan bersama-sama membaca lafadz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menyebutkan tokoh-tokoh penting dalam teori perkembangan kognitif anak usia dini. Mahasiswa mampu menjelaskan inti teori dari masing-masing tokoh. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis penerapan teori dalam pembelajaran anak usia dini. Baik, minggu lalu di pertemuan kedua kita sudah membahas tentang pengertian perkembangan kognitif anak usia dini. Dan untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang ahli teori dalam pengembangan kognitif anak usia dini. Yang pertama itu adalah ahli teori John Piaget, yaitu tentang tahapan perkembangan kognitif anak. Yang pertama itu adalah sensori motor, itu berada di usia 0 sampai 2 tahun. Dalam tahapan ini anak mulai belajar melalui gerakan dan juga indera. Yang kedua itu adalah pra-operasional anak, yaitu ada di usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahapan ini anak mulai dalam berpikir egosentrik dan juga berpikir secara simbolik. Kemudian ada operasional konkret yang berada di usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahapan ini anak mulai berpikir logis tapi terbatas pada hal yang konkret. Kemudian ada di tahapan operasional formal, itu ada di usia 11 tahun ke atas. Nah, pada tahapan ini anak sudah mampu berpikir secara abstrak, namun anak juga bisa berpikir secara hipotetik. Dan fokus dalam interaksi anak di lingkungan itu membentuk skema berpikir. Selanjutnya kita akan membahas ahli teori sosial kultural, yaitu dari Lev Vygotsky. Vygotsky menyatakan dalam hal ini kognisi berkembang melalui interaksi sosial. Kemudian perbedaan antara kemampuan aktual dan juga potensi anak. Lalu Vygotsky juga menyatakan bahwasanya dukungan sementara dari orang dewasa ataupun teman sebaya. Fokus dalam pembahasan yang dikatakan oleh Vygotsky itu adalah bahasa sebagai alat berpikir dan juga budaya mempengaruhi perkembangan pada anak. Selanjutnya kita akan membahas ahli teori Jeremy Bronner, itu tentang discovery learning, yaitu menyatakan pada tahapan enaktif itu ada di rentan usia 0 sampai 1 tahun. Dalam tahapan ini anak belajar melalui aksi. Kemudian ada di tahapan ekonik, yaitu ada di usia 1 sampai 6 tahun. Pada tahapan ini anak melalui belajar dengan gambar. Dan selanjutnya itu ada tahapan simbolik, itu berada di usia 6 tahun ke atas. Pada tahapan ini anak belajar melalui bahasa dan juga simbol. Dan fokus dalam pembahasan Bronner itu adalah anak paling baik ketika menemukan sendiri pengetahuan melalui pengalaman aktifnya. Selanjutnya kita akan membahas ahli teori Maria Montessori, yaitu ahli filosofi, pembelajaran mandiri dan juga sensorial. Montessori menyatakan anak sebagai pembelajaran aktif dan lingkungan yang disiapkan. Kemudian penggunaan alat peraga yang konkret. Dan tentunya di sini Montessori juga menyatakan pentingnya keteraturan dan kebebasan yang terstruktur. Fokus dalam pembahasan Montessori itu adalah pada pengembangan sensorik dan juga motorik sebagai dasar kognisi. Selanjutnya kita akan membahas ahli teori multiple intelligence, apalagi kalau bukan Howard Gardner yang menyatakan bahwasanya setiap anak itu memiliki berbagai kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, yang pertama itu adalah linguistik, kemudian logis matematis, visual spasial, kinestetik, musik, interpersonal,
intrapersonal, dan yang terakhir itu adalah naturalis. Dan Howard Gardner menyatakan bahwasanya pentingnya untuk mengenali gaya belajar yang ada di setiap anak. Berikutnya, kita akan melihat perbandingan antara ahli teori atau tokoh teori ini dengan fokus utama dan juga konsep kunci yang ada pada perkembangan anak usia dini. Yang pertama itu adalah Piaget, fokus utamanya itu ada pada tahapan kognitif anak, dan konsep kuncinya itu ada pada skema, asimilasi, dan juga akomodasi. Kalau Vygotsky itu fokus utamanya ada pada sosial dan juga budayanya. Kemudian konsep kuncinya ada pada ZPD dan Folding. Kalau sekarang di sini Brunner itu menyatakan pada fokus utamanya itu ada pada representasi dan juga pengetahuan. Dalam konsep kuncinya itu ada pada discovery learning. Dan Montessori fokus utamanya adalah belajar mandiri dan juga lingkungannya. Konsep kuncinya itu ada pada alat yang konkret dan kebebasan terbimbing. Terakhir, Gardner itu fokus utamanya ada pada ragam kecerdasan, dan konsep kuncinya ada pada kecerdasan majemuk. Berikut kita akan membahas implikasi bagi pendidikan anak usia dini. Menurut para ahli, Piaget, Montessori itu gunakan alat peraga secara konkret. Dan untuk Vygotsky itu dorong interaksi sosialnya. Brunner itu mengatakan beri kesempatan eksplorasi secara mandiri. Dan untuk Gardner itu kenali kecerdasan majemuk di setiap anak. Oleh karena itu, pendidikan harus fleksibel, individual, dan aktif. Baik, untuk materi hari ini cukup. Silahkan jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, silakan untuk teman-teman besok untuk mereview jurnal perkembangan anak usia dini, ambil dari satu ahli teori untuk kita bahas di minggu berikutnya. Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini, dan Ibu akan mengambil kutipan kata dari William, yaitu anak bukan botol kosong, tetapi api yang harus dinyalakan. Terima kasih untuk hari ini, dan marilah bersama-sama kita mengakhiri ataupun mencukupkan dari kegiatan ini dengan mengucap lafaz hamdalah alhamdulillahirobbilalamin, dan Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.